Faslun fi mujibil wusli. Faslun fi mujibil wusli. Utawi iki pasal fi mujibil wusli yang tetap ing dalem nerangaken kang mewajibkan mandi. Ya, apaan sih mewajibkan mandi? Wal ghuslu utawi kang aran wal ghuslah wal ghusli utawi kang aran ghusli lugatan ing dalem lugati sayalanul ma'i ku nyeliaken banyu ada ing ada sisi wiji-wiji mutlakon kelawan mutlak. Jadi yang dinamakan ghusl, yang dinamakan mandi itu mengalirkan air pada sesuatu itu namanya mandi. Beda aing anak aing sirna kikal bateri ya. Airnya mana mandi. Pokoknya mengalirkan air kepada sesuatu namanya mandi secara bahasa. Wasar'an utawi atus ing dalem syara'i, ghusl ing dalem syara'i saya damu iku miliakan saya damu iku miliakan banyu ala jami'il badani ing atase sekabehane badan biniatin kelawan niat maksusatin kang den tentuaken. Tapi kalau secara syariatnya yang dinamakan mandi itu mengalirkan air kepada seluruh tubuh, mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat maksus dengan niat yang khusus. Jadi kudu disertai dengan niat itu secara syar'inya mandi secara syar'i. Kalau mandi secara lugat secara bahasa hanya mengalirkan air pada sesuatu. Walladzi utawi perkara yujabu kang majibaken apa alladzi al-ghusla ing mandi sitatu asya ikun hampir-pira perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi minha salah satu utawi kang telu minha iku tetep saking setengah sitah tastaraku iku kembulan biha kalawan salat indeken salasa arijalu opo pira-pira wong lanang wan nesau dan pira-pira wong wadon. Jadi dari 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 perkara itu tertentu pada orang laki-laki dan perempuan. Kan yang mewajibkan mandi ada 6. 3 itu mewajibkan pada orang laki-laki dan orang perempuan. Wa iya utawi salasa yakni yang 3 ya, yang mustaraku, yang tastaraku, yang berhubungan kepada orang laki-laki dan perempuan. Iltiqa ul hitanaini iku ketemu ni pesunatan dulu. Ngerti maksudnya? Iltiqa ul hitanaini iku ketemu ni pesunatan dulu. Ya. Jadi bertemunya 2 pesunatan barang yang sudah disunat ya, itu menyebabkan wajibnya mandi. Dan ini tertentu kepada orang laki-laki dan perempuan. Wayu tabarulan dan tembungakan. Ala hada ingatasi saking iki ala hada dikoi saking iki ditemu diilajin opo kelawan oleh memasukkan manjingaken hayyin kang urip wadihin kang pertelo
gaibin kang ngeblasaken hasafatat dekari ing hasafai wong lanang minhu saking hayyid au qadraha utawa kira-kira ni hasafah min maktuiha saking wong kang tegot hasafai. Paham maksudnya ya? Jadi begini, bertemunya dua alat kelamin itu menyebabkan wajib mandi atau mau, apalagi sampai masuk ketemu saja sudah wajib mandi, apalagi sampai masuk tanpa wajib. Jadi ketemunya dua hasafah, dua alat kelamin itu menyebabkan wajibnya mandi. Ini tertentu kepada orang laki-laki dan perempuan. Al-qadriha atau perkiraannya bodoh orang jadi alat kelaminnya diambil dan laki alat kelaminnya diambil, kemudian dikatakan orang begini. Nah, alat kelamin itu yang sudah dipotong kemudian disentuhkan pada alat kelaminnya perempuan, maka yang perempuan wajib mandi. Itu yang dimaksud dengan al-qadriha min maktu'iha atau alat kelamin yang sudah dipotong. Makin ada orang ada alat kelaminnya itu juga mewajibkan mandi, tapi kepada si perempuan. Fi farjin yang dalam farji wa yasirul adami dan tadi sopo wong kang suana Adam almuni juga den ngelebuaken fihi dalam al-junuban iku wong kang junub bilajin kelawan sebab ngelebuaken bilaji ma kelawan sebab ngelebuaken dzikir kan mendes tutur apa ma. Jadi sampai menyebabkan seseorang itu junub ya. Paham maksudnya? Ngerti ya? Ini minta ada kegiatan. Amal mayitu tawi wong mati fala yu'antu moko iku ora den baleni kesuhu apa ngedusi maitah bila jin kelawan sebab dan lepuakan bila jin sekelawan sebab dan lepuakan apa anak Adam fihi ing dalem maitah. Seumpama bodoh orang memasukkan farjinya kepada farjinya mayit, maka juga mewajibkan mandi bagi yang hidup. Si mayit tidak usah seumpama bodoh karena saking cintanya tak tersampaikan si calon wanitanya meninggal karena masih belum nerima dengan kematian sang kekasih, akhirnya etabon pada kuburan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersentuhnya kedua hasafah yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Maka itu juga mewajibkan mandi. Si mayit tidak wajib dimandikan lagi ya. Wa amal hunsa nan anapun utawi wong wantu al muskilu. Wa amal hunsa nan anapun utawi wong wantu al muskilu kang muskilaken pada guslah muka ora mandi iku wajib alaihi ngatasi muskil hunsal muskil biinajin kalawan sebab memasukkan hasafatihi hasafai hunsal muskil wala biilajin lan ora sebab biilajin kalawan sebab ngelepuaken di kubulihi ing dalem kumuli hunsal muskil. Jadi kalau orang bencong itu tidak wajib mandi. Seumpama orang bencong pada temu farjinya ya.
Kemaluannya orang bencong kan orang bencong andi dua kemaluan. Kemaluannya bencong pada bertemu pada andi. Nah itu tidak mewajibkan mandi. Jadi paham ya? Wa minal mustaroki aniku setengah saking perkara kang den tembulaken yang dihubungkan inzalu apa metu mani ay khurujul maniki tegese metu mani. Dadi keluar mani itu mewajibkan mandi. Seperti contoh tadi, uduknya tidak batal tapi wajib mandi. Itu. Lanjut nih. Itu sudah dua ya. Tadi yang pertama yang berhubungan maksudnya wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan apabila bertemunya kedua kesunatan iltiqaul hitanaini. Yang kedua keluarnya mandi laki atau binian keluar mandi maka wajib mandi. Min sahsin saking awa-awaan bigoiri ilajin kalawan tanpa melepuakan, tanpa dimasukkan kepada farji ya, kemudian keluar mani itu juga wajib mandi. Entah kemaraman lah, otak beriku apa kayaknya, otak berhosok karena mengangan-angan bisa keluar mani itu juga mewajibkan mandi. Wa in qallal maniyu senajan setitik al maniyu mandi kaputratin koyok setete mas esali keluarna takmannya itu tetap mewajibkan mandi. Tak bahas banyak salika. Yang terpenting siapapun yang keluar mani maka wajib mandi. Dengan cara apapun kalau sudah keluar mani itu dihukumi wajib mandi. Walau kana senajan ono kotrok atau setitik ala launin dami ngaiku tetap ingatasi warnani gede. Walau kana senajan ono alhori juopo kang metu mani kang metu bijimain iku sebab jima au gairihi utawa kalawan yani jima. Jadi keluarnya mani itu disebabkan jima atau bukan jima itu tetap wajib mandi. Itu mau bi apa jadi bi apa? Hah? Bi apa? Tiyak datin. Terus tiyak datin. Dalam tingkah le au min utawa turu bisa watin sebab syahwat au bayi utawa liyane syahwat mintori iki saking dalan mani anu tadi kang den biasa akan au bayi utawa liyane tarikihi kani kasaro kaya yen kau pecah sulbuhu apa iku kaseman wakroja mongko metu manihu apa mani lembang wa minan mustaroki lan iku setengah saking perkara kang den sekuton kumpulan ya sekuton bukan al-mawdu kawimah illa bisahidi angin ing dalem wong kang mati sahid. Jadi ada tiga perkara yang berhubungan dengan orang laki-laki dan orang perempuan. Yang pertama ketika kita ini bertemunya dua jenis kelamin. Kemudian yang kedua keluarnya mani dalam keadaan sadar, teduh, junub, sendirian atau berbarengan itu tidak bahas. Yang penting keluar mani hukumnya wajib mandi. Yang nomor tiga mati, kecuali mati sahih. Paling laki, paling berbini, mati wajib dimandikan terkecuali mati sahih itu tidak wajib dimandikan. Lanjut. Salah satu dan utawi kang kaping 3 tasu iku tertentu
atau khusus biha kelawan salasa amisau sapa pira-pira iku pira-pira sapa pira-pira wong wadon waliya lan utawi salasa alaihi iku head aidam tegese gete al khariju kang metu min imraatin saking wong wadon balagot kang metu sapa wong wadon nisa asimina ing songo pira-pira tahun wa nifasu utawi nifas wis. Dan yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 berhubungan orang laki-laki dan orang perempuan. 3-nya lagi khusus orang perempuan. Berarti yang laki berat atau no? Mending babi 6. Apaan sih untuk yang babi yang khusus untuk orang perempuan? Salah satu entah kasubihan nisa'u wa hiya head. Jadi orang yang head itu ketika sudah berakhir headnya wajib mandi. Yang kedua adalah nifas. Dari yang 3 khusus yang perempuan. Nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Lanjut. Wa huwa utawi nifas adamu ikuti al khariju kang metu akibat wiladati ing dalem akibat wiladati sause wiladah melahirkan. Fainahu mongko satu wiladah mujibun iku majibaken ibu lima mandi. Yes. Jadi darah head, darah nifas. Keluar orang yang head dan orang yang nifas. Kalau orang yang head itu darah apa tadi? Aidamul khariji min imra'atin balagat tis'asinina. Itu darah yang keluar bagi anak Adam, orang perempuan anak Adam yang sudah berumur lebih dari 9 tahun. Itu namanya darah head. Kemudian disebabkan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka kalau sudah keluar darah head dan nifas itu mewajibkan mandi. Terakhir, lanjut. Wawiladatu lan wawiladatu. Ya. Wawiladatu lan melahirkan al-masubatu kang den barengi bil balani kelawan telas mujabatun iku wajibaken ing Gusti maring atus kotan kelawan pasif wan mujaradatu utawi perkara kang den karepaken anil balali saking telas-telas mujibatun iku den iku wajibaken ing Gusti maring atus bila sahih. Yang terakhir itu karena melahirkan orang yang DMB maka kudu wajib mandi. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang khusus bagi laki-laki hanya di kalau perempuan ngerti maksudnya? Beda konteks yang tadi beda konteksnya habis suja untuk orang muda pemahaman. Jadi perkara yang wajibkan mandi ada 6. Laki-laki khusus laki-laki ada di 3. Apa saja? Yang 3 kita ini terus kemudian keluar mani, terus yang terakhir mati. Kalau orang perempuan itu selain dari yang 3 tadi ditambah darah head, orang nifas dan melahirkan. Yang masih belum dipaham silakan. Ini bercerita silakan yang mau bertanya. Kecuali mati syahid maka tidak wajib mandi. Itu yang bermusyarakah. Musyarakah berhubungan. Yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan itu mati keluar mani bertemunya 2 jenis kelamin. Yang tidak berhubungan dengan laki-laki ada 3, dapat 3, head, nifas dan melahirkan. Jadi paham semua ya? Faslun fi faraidul fitri salah satu asya'a wa wa'na bisawab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina